Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وجعله من أكرم شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Id yang berbahagia, di pagi hari yang cerah ini, tiada kata yang lebih pantas dan lebih indah yang harus kita ucapkan selain puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, inayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini, Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng, dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah yang bertepatan 17 Juli 2015 Miladiah. Betapa bahagia, senang dan gembiranya kita menyongsong hari yang fitri ini, karena pada hari ini seluruh umat Islam di penjuru dunia merayakan kemenangannya karena telah berhasil menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Seluruh umat Islam mengucapkan takbir Allahu Akbar untuk mengakui kebesaran Allah, mengucapkan Subhanallah untuk menyucikan asmanya, mengucapkan Alhamdulillah untuk memuji kekuasaannya,
dan menyebutkan La ilaha illallah sebagai tanda pengakuan keesaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan 1436 Hijriah kini telah berlalu dari hadapan kita semua, dan tiada lain yang tertinggal kecuali amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan tersebut. Oleh karenanya, berbahagialah dan bersyukur bagi orang-orang yang telah memanfaatkan bulan Ramadan yang berlalu ini, karena Allah telah memberikan rahmat kasih sayangnya, maghfirah ampunannya, dan bahkan akan dilepaskan dari siksaan api neraka. Sebaliknya, betapa rugi dan menyesal bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan tersebut, karena momen rahmat, maghfirah, dan ikun minan nar telah berlalu begitu saja tanpa hasil dan manfaat bagi dirinya, sehingga tanpa dia sadari nikmat umur yang telah Allah berikan telah dia sia-siakan, sehingga termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kaum muslimin jamaah Id yang berbahagia, bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat terukir dalam sejarah. Terdapat beberapa peristiwa-peristiwa penting, yaitu bahwa pada bulan Ramadan ayat Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu pada suatu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, yang dalam ayat Al-Quran disebutkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Terjemahannya, malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Bulan Ramadan juga tercatat sebagai bulan di mana umat Islam meraih kemenangan dalam suatu peperangan yang terbesar dalam sejarah umat Islam, yaitu Perang Badar. Bahkan dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa pada bulan Ramadan malaikat Jibril alaihissalam secara kontinu mengunjungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang kembali hafalan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau. Kaum muslimin jamaah Id yang berbahagia, bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai wujud takarrub kita kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selama sebulan penuh kita telah tunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya yang kesemuanya mengandung makna yang dalam serta hikmah yang besar yang selanjutnya harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam berumah tangga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dengan melaksanakan ibadah Ramadan, mulai dari puasa, salat tarawih, tilawah Al-Quran,
zakat fitrah, dan amaliyah Ramadan lainnya, berarti kita telah menegakkan ketaatan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah membuktikan penghambaan diri kita kepadanya, dan kita telah merealisasikan pengakuan kita akan rububiyahnya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan, pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Dengan melaksanakan ibadah Ramadan, berarti kita telah memperoleh hikmah yang tidak sedikit, berupa tertanamnya ke dalam diri kita sifat-sifat yang terpuji, seperti jujur, sabar, disiplin, mampu mengendalikan diri, dan berbagi kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan makhluk lainnya. Dengan melaksanakan ibadah Ramadan yang di dalamnya ada sahur, buka puasa, berjamaah, penyantunan kaum duafa, berarti kita telah membangun keakraban, kebersamaan, dan kepedulian kepada orang lain dalam jaringan kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah. Aktif mengikuti ceramah Ramadan selama sebulan penuh, berarti kita telah memperoleh ketambahan ilmu dan pemahaman agama yang semakin baik, yang tentunya akan mengantar kita ke tingkat pengamalan agama yang semakin berkualitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita klasifikasi kegiatan ibadah Ramadan itu, maka secara garis besar dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu yang pertama, amaliyah bil infaq atau amalan dalam bentuk menahan diri. Yang kedua, amaliyah bil harakat atau amalan dalam bentuk aksi nyata. Amaliyah bil infaq yaitu amalan atau ibadah dalam bentuk menahan diri untuk tidak melaksanakan sesuatu. Dan inti amalan ini ialah puasa yang kita lakukan dalam bentuk menahan diri dari makan, minum, menyalurkan syahwat, dan hal-hal lain yang dilarang. Sikap menahan diri lainnya seperti tidak marah, tidak mencaci, tidak memfitnah, tidak berdusta adalah juga termasuk amaliyah bil infaq. Adapun amaliyah bil harakat adalah ibadah atau amalan-amalan nyata yang ada bentuknya berupa gerakan atau bacaan, ada wujud yang dapat dilihat atau disaksikan seperti salat, buka puasa, zakat, dan lain-lain. Sinergitas kedua amaliyah utama di atas melahirkan serangkaian makna dan hikmah utama bagi diri kita. Amaliyah bil infaq melahirkan makna dan hikmah dalam bingkai tarhib, yaitu daya tangkal dan pengendalian diri. Sedang amaliyah bil harakat melahirkan makna dan hikmah dalam bingkai tarhib, yaitu daya dorong dan motivasi. Kedua sisi dari makna dan hikmah ibadah Ramadan tersebut sangat urgen pengaplikasiannya dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat dan berbangsa. Menjaga kontinuitas terbangunnya makna dan hikmah ibadah Ramadan tersebut, akan terbangunlah kehidupan yang harmonis, aman, nyaman, dan sejahtera, diwarnai sikap saling tolong-menolong, saling menghargai, dan saling menghormati, jauh dari saling sengketa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Terjemahannya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap tolong menolong yang terbangun dalam jalinan saling menghargai dan saling menghormati adalah merupakan sumber kekuatan yang amat dahsyat. Cuma di mana pesan-pesan orang tua kita dahulu yang diantaranya berbunyi, napunna ang maintain ni kananya pagbulo sudatangan, jarre kin kananya sama tulu, nabela kisala sidenya nilaya, makna tambani antibelaya, ringan ni antibatalaka, malolo motor musik karaka. Artinya, apabila persatuan dan kesatuan telah terbangun, kebersamaan telah terbina dengan baik, dan permusuhan telah terenyahkan, maka tidak ada lagi yang jauh, karena yang jauh akan jadi dekat. Tidak ada lagi yang berat, karena yang berat akan jadi ringan. Dan tidak ada lagi yang sulit, karena yang sulit akan menjadi mudah. Pesan lainnya berbunyi, na iya kadastinana, niya si pemerintahnya, napat jarian nagauka, niya si risauta balaka. Artinya, kekuatan itu ada di tangan pemerintah, sedang realisasi kegiatan atau program ada di tangan rakyat atau orang banyak. Kedua pesan leluhur di atas sangat syarat dengan makna utama terkait tentunya persatuan dan kesatuan, kerjasama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah dan rakyat. Makna utama pesan-pesan leluhur tersebut sangat sejalan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qaribu wa tasbidu wa'lamu anna ahadan minkum la yunjiha amaluhu. Terjemahannya, hendaklah kamu saling mendekat, membangun keakraban dan saling menopang, membangun kebersamaan. Dan ketahuilah bahwa seseorang di antara kamu tidak akan meraih kesuksesan hanya dengan amalnya sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, kemajuan daerah kita, Kabupaten Bantaeng, yang terkenal dengan julukan Duta Toa, adalah berkat kerjasama semua pihak dalam mendukung kerja keras pemerintah memajukan daerah ini, membangun Bantaeng dengan hati, yang buktinya telah kita lihat dan hasilnya telah kita rasakan bersama. Pemerintah kita telah mengupayakan pembenahan, perbaikan dan pembangunan dalam rangka memperindah wajah kota. Jalan-jalan semakin diperlebar dan dipermulus, lampu-lampu jalan dan lampu hias beserta taman menghiasi keindahan kota. Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum dan kendaraan ambulans yang siap memberikan pelayanan 24 jam. Fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial lainnya seperti bus sekolah, pemadam kebakaran, semuanya tersedia dan dapat memberikan pelayanan kapanpun dibutuhkan. Di samping itu, beberapa mega proyek telah dan akan dibangun, khususnya di kawasan Bantaeng Industrial Park yang terletak di Kecamatan Panjikukan. Telah dibangun smelter, yaitu pabrik pengolahan biji nikel, pembangunan PLTU 2 kali 300 MW, rusun awal, rusun dokter, bahkan daerah kita ini menjadi destinasi kawasan pariwisata karena kita telah memiliki rest area Pantai Marina, Pantai Lamalaka, dan Pantai Seruni yang kita tempati saat ini. Tentu saja dalam pelaksanaan pembangunan ini diperlukan keikutsertaan seluruh masyarakat. Tanpa keikutsertaan seluruh warga masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun. Peran serta dan rasa memiliki dari masyarakat
sangat menentukan. Bangunan tidak akan tahan lama, keindahan dan kebersihan tidak akan terjamin, semua fasilitas tidak akan terpelihara dengan baik jika masyarakat tidak ikut serta dalam menjaga dan memeliharanya. Banyak orang luar yang datang ke Kabupaten Bantai dengan tujuan untuk melihat kemajuan yang telah dicapai oleh daerah kita. Bahkan tidak kurang orang yang datang dengan maksud untuk belajar dan menimba pengalaman untuk diterapkan di daerahnya. Kesemuanya itu adalah wujud keberhasilan pemerintah kita yang tentunya atas dukungan dan peran serta seluruh masyarakat Kabupaten Bantai. Dan ini pun merupakan keberhasilan yang wajib kita syukuri bersama. Sebagaimana Allah berjanji dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Terjemahannya, jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Dan jika kamu kufur, maka sungguh azabku amat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menurut para ulama kita, syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama, bahwa syukur itu harus terbit dari hati yang paling dalam. Artinya, syukur itu terkait keimanan, bahwa apa yang kita nikmati adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bahwa syukur itu terucapkan oleh lidah. Artinya, apa yang menjadi nikmat Allah bagi kita harus selalu disebut dengan segala senang hati. Yang ketiga, rasa syukur itu harus dibuktikan dalam wujud perbuatan nyata. Jalinan ketiga rukun syukur ini melahirkan kontinuitas tegaknya kesalehan dalam 2 arah, yaitu kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kesalehan individual adalah kesalehan yang berdimensi vertikal, yaitu hubungan langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, seperti mengerjakan salat dan melaksanakan puasa. Sedang kesalehan sosial adalah kesalehan yang terkait lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kesalehan sosial menempati posisi yang kurang lebih sama dengan kesalehan individual menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sebuah hadis menegaskan, "Ayuhan nas, afsus salam, wa atimut ta'am, wa silul arham, wa sallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Terjemahannya, hai manusia, sebarkan salam, berilah makan atau santunan, hubungkanlah silaturahim dan salamlah di waktu malam. Ketika orang lain sedang tidur, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga Tuhanmu dengan selamat. Hadis di atas menyebutkan 4 komponen amalia surgawi. 3 komponen pertama, yaitu mengucapkan salam, memberi makan, dan menghubungkan silaturahim, mewakili kesalehan sosial yang masing-masing berdimensi kedamaian, kesejahteraan, dan kebersamaan. Sedang yang mewakili kesalehan individual ialah komponen keempat, yaitu salat malam di waktu orang lain sedang tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kondisi seperti ini benar-benar dibutuhkan dan sangat penting untuk dibangun bersama dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bantai yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih aman di bawah naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil
Selanjutnya, mari kita panjatkan doa. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, Pencurah rahmat, terimalah amal ibadah kami, terimalah munajat dan doa kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, tanamkanlah ke dalam diri kami sifat-sifat utama dan terpuji, sifat-sifat yang akan lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kami, membentuk kekerabatan dan kebersamaan di kalangan kami, agar kami dapat dan mampu mengatasi kesulitan serta permasalahan yang kami hadapi. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, bimbing dan lindungilah kami dengan hidayah dan maunah-Mu, agar seluruh kegiatan dan cita-cita kami dapat berjalan dan tercapai dengan mudah di bawah ridho-Mu. Allahumma ya Allah, jauhkanlah bencana dan malapetaka dari kami, dari masyarakat dan bangsa kami, serta selamatkanlah hidup kami, dunia dan akhirat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.